dan juga beriman atau percaya kepada rasul-rasulku yang aku utus, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan mereka dengan pinjaman yang baik, maka aku pencipta langit dan bumi akan menghapuskan dosa-dosamu dan pasti aku masukkan engkau ke dalam surga. Akan tetapi, paman kafara ba'da dzalika minkum faqad dalla sawa'as sabil. Barang siapa yang ingkar terhadap yang demikian tadi di antara kamu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat pada jalan yang lurus. Jadi saudara, berbicara mengenai Islam, Islam diajarkan dulu. Pencipta langit dan bumi Allah Azza wa Jalla pernah memberikan aturan kepada Bani Israel dengan Allah mengatakan, kalau kau tunduk berserah diri kepada aturan-aturanku, engkau akan masuk surga. Tetapi kalau engkau ingkar terhadap aturanku yang datang kepadamu melalui nabi-nabiku, maka engkau telah sesat dari jalan yang lurus. Apa yang terjadi setelah Allah mengatakan kalau engkau ingkar, engkau akan masuk neraka, kalau engkau taat, engkau akan masuk surga? Apa yang terjadi? Al-Quran menjelaskan begini. Wabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Tetapi mereka melanggar janji-janjinya, maka aku pencipta langit dan bumi melaknat mereka. Dan aku jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Tuhan dari tempatnya. Mereka sengaja melupakan sebagian firman yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka Al-Quran menarasikan, engkau wahai Nabiku Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali hanya sekelompok kecil aja yang tidak berkhianat. Maka apa kata Allah? Fa'fu anhum wasfah. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Nah, selanjutnya setelah kemudian Allah mengutus para nabi dan mereka ingkar terhadap Yesus, terhadap Nabi Isa, mereka ingkar. Allah kemudian tidak membiarkan kesesatan itu berlanjut. Allah mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian untuk menyelamatkan mereka yang masih bisa diselamatkan. Sehingga Allah menyeru, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Nah, setelah kemudian pengingkaran demi pengingkaran dilakukan oleh Bani Israel hingga melahirkan satu konsep pengingkaran terhadap keesaan Tuhan dengan hadirnya agama Kristen, maka Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Bani Israel, ya ahlal kitab, wahai ahlil kitab, sungguh Rasul kami Nabi Muhammad telah datang. Tujuannya menjelaskan kepada kalian banyak hal yang kalian sembunyikan dan membiarkan sebagian untuk tidak dijelaskan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quranul Karim. Jadi simpulnya saudara, ketika orang-orang Yahudi ingkar terhadap para nabi, termasuk ingkar kepada Yesus, Tuhan kemudian mengutus Nabi Muhammad untuk menyelamatkan mereka. Jadi Kristen itu bukan akhir, Kristen itu bukan ujung pangkal. Yang ujung pangkal itu adalah dinul Islam. Maka manusia yang berakal, wajib hukumnya kemudian mereka berislam. Yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan Al-Quran itu Tuhan yang mengutus para nabi memberi petunjuk kepada manusia yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu Tuhan yang telah mengutus Yesus mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkannya kepada jalan yang lurus, yaitu dinul Islam. Jadi Al-Quran menarasikan ketika kita ditanya, apa sih Islam itu? Islam adalah solusi, Islam adalah jalan akhir yang pencipta langit dan bumi wahyukan ke atas muka bumi ini, sehingga manusia-manusia yang ingin diselamatkan kudu wajib mengikuti ajaran Islam.
Di luar Islam neraka. Karena hanya ada satu jalan terakhir, yaitu dinul Islam. Yesus disebut sebagai juru selamat. Selamat itu dalam bahasa Ibrani adalah shalom. Shalom sendiri dalam bahasa Arab adalah salam, Islam, salama. Jadi Yesus itu adalah juru Islam. Dia datang ke tengah Bani Israel, mengajak Bani Israel untuk menjadi seorang Muslim. Mana dalilnya? Yohanes 14 nomor 31. Manusia harus tahu, orang Indonesia harus tahu, seluruh manusia di atas muka bumi ini harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa mengasihi Tuhannya dan melakukan segala apa yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Tuh, Yesus seorang Muslim tuh. Dia adalah orang yang taat. Saya kira begitu saudara. Jadi solusi terakhir hanya Islam, bukan Kristen. Demikian. Baik. Masya Allah, Allah Akbar. Oke, silakan Bang Fadli ditanggapi. Silakan. Saya mau bertanya lagi, Bang, sedikit aja. Apakah betul itu Nabi Isa sama dengan Yesus atau dia dua orang yang berbeda atau dua orang yang sama? Oke. Saya jawab ya. Mohon izin sahabat-sahabat sekalian. Ya, jadi gini saudara. Kristen, Islam, dua agama besar yang sedang berhadap-hadapan menceritakan satu kemudian sosok yang sama dengan cerita yang berbeda. Perbedaan Islam dan Kristen bermuara kepada kitab. Yang pertama, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu menahu tentang Yesus, tidak tahu menahu tentang kehidupan sebelum beliau. Beliau tidak pernah kemudian mempelajari kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim. Lalu Allah datang mewahyukan melalui Roh Kudus. Apa kata Allah? Wazkur fil kitabi Maryam izin tabasat min ahliha makanan syarqiyya. Ceritakanlah wahai Nabiku Muhammad kepada seluruh manusia tentang kisah seorang wanita suci bernama Maryam di dalam Al-Quran. Yaitu ketika ia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, yaitu Baitul Maqdis. Jadi Al-Quran datang kepada seorang yang buta sejarah, yang tidak ngerti Torah, yang tidak ngerti Injil, yang tidak paham Mazmur, Zabur, tidak mengerti tentang peradaban-peradaban sebelumnya. Datang Roh Kudus, Nabiku Muhammad, ceritakan tentang kisah yang pernah terjadi kepada hambaku bernama Maryam. Bagaimana kemudian beliau melahirkan seorang anak yang kuciptakan tanpa ayah. Lalu kemudian difitnah sebagai pesina. Difitnah sebagai pelaku dosa oleh kaumnya sendiri. Apa yang terjadi wahai Nabiku? Ketika kemudian mereka orang-orang Yahudi menuduh bahwasanya dia Maria atau Maryam atau Miriam dalam bahasa Aram itu telah hamil di luar nikah. Tepis dan muliakan nabiku itu wahai nabiku Muhammad. Bersihkan namanya dari orang-orang kafir. Katakan kepada mereka, sesungguhnya yang datang kepada Maria adalah seorang rasul, adalah seorang malaikat, adalah malaikat yang menjelma menjadi seorang manusia. Yang kutugaskan kepada mereka, kepada Maria untuk menjelaskan innama ana rasul rabbik li ahbalaki gulaman zaqiyah. Aku adalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu tentang lahirnya seorang manusia suci berjenis kelamin laki-laki bernama Isa putra Maryam. Lalu kemudian singkatnya, ketika Nabi Muhammad menerima cerita-cerita gaib ini, cerita-cerita gaib yang dihasilkan dari pewahyuan Allah terhadap dirinya ini, Al-Quran menarasikan bagaimana kemudian Miriam disucikan namanya kemudian oleh anaknya Nabi Isa alaihissalam. Apa kata Nabi Isa alaihissalam masih dalam keadaan bayi membela ibunya? Ini Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyyan. Wahai Yahudi, ibuku bukan seorang pesina. Aku
Aku anak yang lahir, diutus oleh Allah sebagai hamba untuk kalian. Diberikan kitab ketetapan-ketetapan untuk kalian. Dan aku dijadikan nabi untuk kalian. Jangan kau tuduh ibuku sebagai pesina. Ibuku adalah wanita suci. Beliau menjaga kemudian harkat martabatnya, kesuciannya sebagai wanita. Aku hanya dicipta secara mukjizat. Sebagai nabi, sebagai pertanda untuk kalian. Bahwa pencipta langit dan bumi mampu menciptakan manusia tanpa ayah. Aku datang sebagai hamba Allah. Aku datang membawa kitab Injil. Aku datang menjadikan kalian untuk kembali kepada hukum Torah sebagai kedudukan saya, nabi yang diutus oleh Allah. Jadi Al-Quran menceritakan pembelaan Nabi Isa terhadap tuduhan Yahudi. Kristen tidak ada pembelaan terhadap Maria. Sedangkan ya, sedikit lagi. Sedangkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 16 nomor 13 nomor 14, apabila roh kebenaran itu datang yang diutus oleh Bapa kepada kalian, maka dia akan mensucikan aku, dia akan memuliakan aku. Ternyata Islam Kristen bertemu di meja akademisi. Hanya Al-Quran yang mensucikan kemudian Yesus. Hanya Al-Quran yang kemudian memuliakan Yesus. Sedangkan Bible lembaran demi lembaran justru menceritakan penghinaan demi penghinaan kepada Yesus. Bahkan berujung kepada Yesus mereka lantik setara dengan pencipta yang telah mengutusnya. Nah ini saudara. Jadi kalau Anda bertanya apakah sama? Sesungguhnya yang kita ceritakan ini adalah oknum yang sama dengan cerita yang berbeda. Ini ilmu. 1 menit. Ini hadiah buat saudara. Al-Quran mengatakan, wa ma qatalu, wa ma salabu, walakin syubbiha lahum. Mereka orang Yahudi tidak menyalib, tidak membunuh, tidak menyalibkan. Melainkan mereka oleh Allah diserupakan dengan keadaan yang mereka inginkan, yaitu seakan-akan mereka menyalibkan Nabi Isa alaihissalam. Nah, ternyata menurut Al-Quran, kaidah Islam menjelaskan penyaliban itu terjadi, pembunuhan itu ada, tetapi yang disalib, tetapi yang dibunuh bukan Nabi Isa alaihissalam. Dan ternyata di dalam Bible juga demikian juga adanya. Hah? Serius Bang Suma? Coba Anda buka Kisah Para Rasul 2, nomor 28, 29, nomor 30, 31, 33, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 endingnya. Coba Anda baca. Bagaimana khotbah Petrus? Khotbah Petrus menceritakan kuburan Nabi Daud masih ada di tengah-tengah kita, dan Nabi Daud telah menubuatkan akan Mesias yang dibangkitkan kepada mereka Bani Israel, di mana Mesias tersebut tidak ditinggalkan di dalam kubur, Mesias tersebut jasadnya tidak mengalami kematian, dan Mesias tersebut diangkat oleh tangan kanan Elohim ke langit. Lalu Petrus mengatakan, Yesus yang kalian bunuh telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untuk angkatan jahat. Artinya Petrus berkhotbah ada Yesus yang diangkat langsung ke langit oleh tangan kanan Elohim, lalu ada Yesus yang dibunuh yang dijadikan Kristus untuk angkatan jahat. Yang kedua, Yesusnya berkata waspadalah kepada Yesus palsu. Di mana Yesus mengatakan waspada kepada Yesus palsu? Lukas 21 nomor 8, endingnya di data nomor 12-nya. Matius 24, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Terbang kemudian data nomor 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, endingnya ada di 31. Waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi baik Al-Quran menarasikan ada Isa alaihissalam yang diserupakan, di dalam Bible pun ada Yesus yang diserupakan. Saya kira seperti itu saudaraku. Dan yang disembah oleh Kristen hari ini bukanlah Yesus yang asli, utusan Tuhan kepada Bani Israel, tetapi justru Yesus yang dinubuatkan oleh Yesus itu sendiri, bahwa Yesus yang palsu akan menyesatkan banyak orang. Demikian. Baik, terima kasih.
Penjelasannya saya mungkin harus banyak belajar lagi tentang kekristenan dan agama Islam yang abang anut. Terima kasih, Bang. Tanya lagi. Tanya sepuasnya. Silakan. Tanya aja Bang sepuasnya selagi ada di sini Gurunda. Apa yang ada di benak Abang, apa yang belum terjawab di pertanyaan di hati Abang, Abang silakan tanya sepuas-puasnya untuk belajar. Silakan. Iya, Bang. Setelah jeda ini, saya juga mau ada pekerjaan sedikit. Nanti saya naik lagi ya. Insya Allah. Iya, terima kasih Bang atas Iya, saudara-saudara. mungkin sedikit menjawab dan mungkin nanti saya akan mencari tahu seperti apa fakta sejarahnya. Baik, Terima kasih. sama-sama. Terima kasih Bang Zuma 01 official. Iya, sama-sama. Terima kasih Geregius .0. Terima kasih semuanya. Salam sejahtera. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikum. Baik, saudara-saudara, mungkin sebelum saya serahkan ke teman yang lain, saya banyak mendapatkan kritikan dan masukan, kritikan dan juga pertanyaan serta curhatan hati dari saudara-saudara kami Kristen. Banyak kemudian ungkapan-ungkapan kesakit-hatian saudara kami Kristen terhadap Bang Zuma, apalagi dengan datangnya Dr. Zakir Naik di Indonesia ini. Banyak yang kemudian menyatakan bahwa Bang Zuma makan dari hasil menjual agama. Bang Zuma kemudian sama seperti Zakir Naik tidak makan kalau tidak membahas Bible. Di sini saya ingin meluruskan tanggapan ini ya. Saya kasih analogi sederhana. Reformasi itu mencakup tentang Orde Baru dan juga Orde Lama. Orde Lama membuat rancangan-rancangan ke depan. Rancangan ini terrealisasi dengan hadirnya Orde Baru. Orde Baru membuat rancangan undang-undang untuk perbaikan Indonesia ke depan, dan ini terrealisasi di masa reformasi. Jadi 3 periode ini adalah satu kesatuan bentuk yang tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain. Tidak akan pernah sampai kepada reformasi tanpa melalui Orde Baru. Tidak akan sampai kepada Orde Baru tanpa melalui Orde Lama. Orde Lama seibarat Nabi Muhammad SAW adanya di reformasi. Orde Lama adanya Nabi Musa, Orde Baru adanya Nabi Isa, dan reformasi adanya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang yang membahas tentang Orde Baru, Orde Lama, itu biasa. Karena dia hidup di zaman reformasi. Jangan sakit hati dengan itu. Al-Quran menarasikan tentang keadaan masa lampau. Al-Quran datang dari sumber yang satu. Dan Al-Quran memerintahkan kami umat Islam untuk menyampaikan isi dari kitab-kitab yang pernah Allah wahyukan kepada nabi-nabi dan rasul di tengah-tengah umat manusia. Bahkan Al-Quran mengatakan, laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Qul faman yamliku minallah syai'a in arada ayyuhlikal masiha ibnu Maryam wa umma wa man fil ardi jami'a walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi Al-Quran menarasikan ada perintah, laqad kafaral ladzina qalu, sungguh telah kafirlah orang yang berkata sesungguhnya Allah dia adalah Al-Masih, anak laki-lakinya Maryam. Ada perintah.
Ada perintah kemudian untuk kami menyampaikan itu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu satu. Berarti Isa atau Yesus bukan Tuhan. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah kepada orang-orang kafir. Ada perintah. Jadi kalau saudara mengatakan kenapa orang Islam ini, kenapa Bang Suma ini selalu membahas Bible? Karena Al-Quran yang memerintahkan itu. Kenapa Al-Quran, kenapa Bang Suma ini membahas tentang agama lain? Karena kitab suci saya menerangkan itu. Kitab suci saya yang memberikan ruang untuk membahas itu. Demi apa? Demi keselamatan. Bukan untuk menghina, bukan untuk menghujat, bukan merendahkan dan seterusnya, enggak. Tapi Al-Quran menceritakan tentang masa lampau, masa sekarang dan masa yang akan datang. Apa tujuannya? Ya untuk menjelaskan kebenaran itu kayak mana. Agar supaya kita, apapun agama kita, bisa menerima Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, dan menentukan pilihan. Berdosa kami umat Islam, setelah sampai Al-Quran kepada kami tidak sampaikan kepada manusia yang lain. Terhadap non-muslim juga, harus kami sampaikan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Itu perintah. Itu perintah dalam Al-Quran. Bahwasanya kami umat Islam diperintahkan untuk berseru. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan kebenaran. Al-Quran surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Wajadilhum. Jadi ada perintah untuk berdebat. Karena pasti orang akan berdebat. Karena orang tidak mungkin mau menerima Islam begitu saja. Pasti Islam itu akan didebat. Maka kami, ya ayo mari kita berdebat. Billati hiya ahsan. Tapi dengan cara-cara yang baik. Islam siap untuk didebatkan. Al-Quran siap untuk didebatkan. Karena Al-Quran memang sudah menyediakan diri untuk diperdebatkan. Tapi setelah perdebatan itu terjadi, maka silakan Anda menentukan sikap. Makanya berdebat jangan hujat-menghujat. Berdebat yang baik itu menggunakan akal sehat. Karena itu perintah. Kata siapa orang Islam dilarang berdebat? Enggak, itu ada perintahnya kok. Wajadilhum. Dan berdebatlah kalian. Jajak pendapatlah kalian. Berdiskusilah kalian. Bertutur katalah kalian. Saling menyangka. Ya lengkap lah. Kemarin kok kutanya siapa keturunan Ismail. Nggak kau jawab. Kau buka dari Al-Quranmu. Siapa aja keturunan Ismail? Kalau memang Bibelmu lengkap, itu tolong dijawab kalau memang lengkap Bibelnya. Dalam Yehezkiel 23 nomor 20, tolong dibaca. Aduh, tadi kau tanya, belum kau jawab, kau lari ke bahasan yang lain. Bagaimana Pak Satpam kita ini, Bah? Enggak, tadi kan Dinda bilang Bibelnya lengkap. Saya mau uji dulu loh, gitu loh. Yehezkiel 23:20 ada pertanyaan saya di sini, tapi tolong dibaca kitabnya. Gini dulu Pak Satpam. Loh, kok jijik sih? Pak Satpam. Kok jijik sih yang baca Bibelnya? Tadi Wah, nanti dulu. Tadi kau naikkan aku. Terus kau bilang mau tanya apa? Nanti diseruduk babi. Ya, bagaimana Pak Satpam kita ini ngasih informasi? Ini komalku bukan gelut. Dinda jangan marah-marah. Nanti diseruduk babi dewasa. Tolong pakai otaknya. Ini kok iya, dimatikan lagi mic-nya. Mic kenapa kau matikan? Faruk, izin Bang Faruk. Izin Bang Faruk. Kenapa kau matikan? Bentar Kak Tio, namanya pun hampir-hampir mirip juga. Marta, ya. Aku sarankan begini Kak Marta. Kalau diskusi itu nggak usah serang pribadi. Nah mukanya kakak pun nggak cantik-cantik amatnya, jelek juga nya kakak. Janganlah serang pribadi. Bukan. Kalau kakak itu bukan dia. Kalau kau cantik, dia kan nggak memang apa-apa lah kau ngomong gitu. Kau pun jeleknya juga. Yang pekerjaannya saat arah, kayak mana ceritanya?
Wah ya emang siapa bilang aku cantik, tapi ngapain ngomong nyanyi-nyanyi tentang babi? Karena dia kerjanya kan satpam, kecuali dia dokter, aku panggil satpam, baru salah. Dengarkan. Kalau kayak kau merasa, mana ceritanya? Dengarkan. Kalau kau merasa jelek, kau dengarkan aku. Kau siapa nyuruh-nyuruh aku? Kau dengarkan kalau kau merasa jelek, jangan kau jelek-jelekkan orang. Konotasimu memang jelek, makanya aku ingatkan. Kalau kau cantik, tidak apa-apa lah. Kau tengoklah lubang hidungmu itu macam cerobong kapal asap. Kau tengok. Udah lah kau pakai kacamata 5.000-an, alismu miring sebelah, rambutmu juga botaknya. Kau tengoklah rambutmu itu. Nggak kedengaran suaramu. Nggak bisa kalau lawan aku di sini nggak bisa. Aku cuma menyarankan kau kepala batu. Jangan kau menyerang pribadi orang dengan konotasi yang jelek. Kalau dirimu sendiri jelek. Kau tengoklah mukamu itu. Kalau kau screenshot, kau lihat ulang, malu kau tengok. Ya, kau bangga jelek-jelekkan orang. Kau tengoklah rambutmu macam rumput kering, hidungmu macam cerobong asap kapal. Kacamata jelek 5.000-an. Kau ngolok-ngolok orang. Muka-muka macam sini yang lagi orang. Lah kau satpam kau. Nggak sadar kau diskusi menyerang pribadi, nggak sadar kau. Dia kerjanya konotasi nggak usah satpam. Semua orang tahunya Bang Faruk satpam, bukan profesor di Mahkamah Agung dia. Semua orang tahu. Nggak usah lah kau bawa pribadi, nyerang pribadi. Iya kan teman-teman? Padahal udah aku sampaikan loh Bang Dio, dengan sebuah lagu lagi kebujuk dia. Dinda jangan marah-marah, nanti diseruduk babi dewasa. Dinda tolong pakai otaknya, ini komalku bukan gereja. Kan bener kan, takutnya diseruduk babi dewasa kalau dia marah-marah. Baru Bang Faruk namanya Tio pula, karena mirip-mirip pula sama namaku. Malu aja. Dikiranya pula nanti kakakku atau apa aku lah ya kan. Tio sama Dio mirip-mirip. Dikasih tahu baik-baik malah ngolok-ngolok. Diolok balik nangis, dibilangnya kita jahat. Kalau mukanya cantik itu enggak apa-apa lah ya kan. Ini mukanya pun jelek. Lagian teman-teman, satpam ini hanya kedagingan. Halo, Horas. Iya, Horas dong. Selamat bergabung di Dinda Freedom, Islam Kristin. Kristen. Mau diskusi kita Dinda? Kita mau nyanyi Bang, lagu Batak. Oh gimana nyanyinya Dinda, silakan. Nyanyi ya? Kamu mau diskusi atau mau nyanyi? Mau nyanyi aja Bang. Udah silakan. Ya lanjutkan di Kedai Tua ya. Jadi silahkan. Datang. Ada aja baru. Astagfirullah. Suaranya enggak kedengaran Bang Faruk. Ngelek ya? Ya oke udah mantap. Hai. Iya yang Bang Faruk juga silahkan katanya. Pede lah dia aja. Ternyata silahkan di Kedai Tua. Iya. Astagfirullah. Bukan Kedai Tuanya, jangan nyanyi kalian di sini. Bukan apa, nanti ujung-ujungnya nyanyi dia satu lagu, baru pertengahan. Botol naik nggak ada tua di sini, Ini belum diskusi, bukan Kedai Tua. Cuma hostnya yang boleh di sini nyanyi. Di luar itu nggak boleh nyanyi, cuma hostnya saja. Ya, itu pun hostnya bernyanyi memberikan edukasi kepada kalian. Supaya kalian berpikir dulu sebelum berkata dan berbuat di komal ini, berupa aturan-aturan dan nasihat yang disampaikan host kepada kalian gitu. Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Botol naik na baru. Kot semalam kenapa aku telepon gak kau angkat? Ada, aku kan sama Sultan semalam. Jadi mau ku telepon kau mau kenalin kau sama Sultan lah. Bosan kenalin aku sama Sultan bosan. Mana tahu kok disambut kok datang ke Batam ya kan, difasilitasi acara itu. Bang itu jauh kali fotonya loh, sayang kali tuh ngambil fotonya jauh kali loh bang. Ada yang dekat, ada yang dekat. Bentar. Teman, dengi ya, doain ya, mudah-mudahan jadi. Aku diskusi secara offline sama polisi Propam. Nah, diskusi secara offline. Siap-siap lah nanti ya kan. Kalau kena mental dia dibal-bali lah aku ya kan. Opa mua. Masih rencana. Nanti di sudut babi dewasa, Dinda tolong pakai otaknya. Ini komalku bukan gereja. Nanti dipotong rambutnya. Dinda tolong pakai, yang tergantung itu manusia. Gitu ya Dinda ya. Zakir Naik nggak ada bang Dio. Apa? Foto sama Zakir Naiknya nggak ada. Ada. Enggak. Pan kita ketemu Zakir Naik Bang Paro. Bang Dio sempat foto sama Zakir Naik. Enggak lah. Susah Bang Faruk, lagi apa dikawal ketat itu. Ini pun kita sudah lobby Bang siapa? Kodondi. Jadi Kodondi sudah oke. Tim APII akan foto dengan Zakir Naik. Boleh nggak Bang? Boleh Bang Dio. Yang penting cepat katanya. Datanglah kita ke depan kan. Bah, ribuan orang mau minta foto juga. Cuman ya. Ya udah yang penting Bang Zuma aja masuk kan. Itu di buku tamu, dicek itu di periksa buku tamunya memang gak ada namaku waktu itu Bang Dio, gak ada. Kepedean kau. Ini ya teman-teman ya, aku cerita sedikit ya. Semalam itu ada namanya Tovan namanya. Tovan itu Oten, dia Katolik. Sama-samanya longornya di TikTok longor, di reel pun longor juga, ditanya Zakir Naik, bingung-bingung dia. Dokter Zakir Naik nanya apa, dia jawabnya apa, sama mirip kayak Oten. Zakir Naik tanya, jadi menurut kamu Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Nah, jadi saya dalam hidup saya itu diterjemahkan sama si Primus kan. Langsung ditimpal lagi oleh saya Zakir Naik. Bukan itu yang saya tanya. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Yang saya tanya, yang kamu yakini itu Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Jadi kakak saya sebenarnya, ya Allah, bolak-balik. Aku Bang Zuma sama Ustaz Alif sama Kores. Aku bilang sama Ustaz Alif, Ustaz, halo, assalamualaikum. Gak di dunia maya, gak di dunia nyata, longor-longor. Waalaikumsalam. Apa yang ditanya? Apa pula jawabannya? Rame semalam. Turunkan aja Bunda, saya kepencet itu ya. Tap layar kepencet minta. Oke, siap. Jadi kayak mana kita Bang Paro? Gak pikir kita. Aduh. Masa saudara muslimku gak ada yang punya pesawat terbang di Medan ini? Ini masa Glenn gak ada mau fasilitasi kami ke ongkos pulang pergi sama penginapan 1 malam. Aku juga pengen loh ketemu Zakir Naik. Masa Glenn gak bisa? Apa Glenn? Fasilitasi ongkos. Jauh suaramu Bang Paro, jauh suaramu. Enggak, maksud aku gini, masa sih saudara-saudara muslim di Medan gak ada yang punya pesawat terbang?
Kalau kalian punya pesawat terbang kan aku bisa numpang. Aku juga lah. Iya, aku juga numpang. Gandul di belakang pun nggak apa-apa, gandul. 90.000 benar itu. Ya, Kak Fatima, selamat bergabung Kak Fatima. Kak Fatima. Fatima. Itu artinya itu, ya, orang di Jakarta sana nggak ada yang tertarik mau ketemu samamu itu. Lagi aku ya. Ya kan, kalau ada orang di Jakarta sana pengen ketemu kan difasilitasinya itu kan, itu Isti aku udah siapkan tiket, atau Bang Faruk aku udah siapkan tiket katanya kan untuk berangkat ke sana. Tapi ternyata memang mereka nggak ada yang tertarik gitu. Kali kita ya. Apa? Kali kita ya. Gak ada yang tertarik sama kita. Langsung mau nangis Isti. Ada yang kenal ini nggak? Ada yang kenal ini? Ada yang kenal ini? Siapa ini? Siapa namanya? Ya. Marcel. Pesulap merah. Ya, si rambut merah. Si rambut merah. Pesulap merah. Oh, datang juga di semalam Bang Dio? Iya, banyak artis, ada Teguh Wisnu, ada Bang Ari Untung, ada Ustadz Ihsan Tanjung, ada banyak Bang Farung. Artis-artis. Kapan lagi? Tapi kalau nggak ada dalam daftar kamu nggak bisa masuk ya? Iya, nanti nggak bisa. Harus ada undangan. Nah, nanti insya Allah tanggal 18 sampai 20 nanti. Puncaknya itu tanggal 20. Hari Ahad insya Allah. Nanti kita tinggal telepon Bang Dio, Bang Faruk. Kalau ada yang ngongkosin kita kan Bang Dio. Iya, aman itu. Aduh, masalahnya ongkosnya yang nggak aman Bang Faruk. Ongkos penginapan 1 malam. Masalah tidur gak apa-apa lah, kita tidur di emperan toko. Nah, tiket apa ongkosnya nih yang ada. Aku sarankan gini, Kak Hesti naik sepeda terus dibuat situ dari Medan menuju Jakarta. Makasih lah Bang Dio, makasih. Biar viral ya kan. Demi bertemu Zakir Naik, seorang mualafah bersepeda dari Tanjung Pinang ke Jakarta hanya untuk bertemu Zakir Naik ya kan. Ya, aku kenal Zakir Naik ini teman-temannya 2 tahun setelah aku syahadat. 2 tahun setelah aku syahadat, aku tengok video-video dia di YouTube, terkejut aku gitu loh. Dibilang bapak ini kok bener, pikirku. Kok bisa bener dia disampaikan ya Bibe? Karena kan aku cair dong, diberkatilah kau Bang Rando. Jadi aku pikir gini dulu Bang Dio. Kok nggak dari dulu lah aku tengok video bapak ini. Kalau nggak kan nggak capek-capek aku dulu baca Bible. Memang diskusi sama Zakir Naik itu ya. Memang waktu itu kena mental Bang Faruk. Ngeri kali bawa Dokter Zakir Naik kalau bawa data. Saklek kali. Pokoknya Oten itu nggak bisa bernapas dibikin sama dia. Sama juga ya sama kita diskusi sini. Dalam Markus ini, dalam Yohanes ini, disebutkan semua data-datanya, nggak bisa ngomong Oten itu. Nah, ayo dong, diberkatilah kau Bang Rando, diberkatilah istrimu. Nah, dia bilang, Kamu belum ya Bang Rando, anakmu belum. Masih kau sama istrimu ya Bang Rando? Abangku itu, Rando itu abangku itu. Dia cair dong. Diberkatilah anakmu Bang Rando, diberkatilah istrimu, diberkatilah kau Bang Rando, diberkatilah anakmu. Hidupmu penuh dengan berkat. Haleluya. Gak ada foto-foto itu. Jadi Zakir Naik kan nanya, menurutmu Biblemu itu 100% perkataan Tuhan atau tidak? Nah, dia jawab 50-50. Oke, 50-50. Nah, kata Zakir Naik, kalau Al-Quran 100%, nggak 50-50. Dan dalam Al-Quran ada penyataan tentang ketuhanan Allah. Nah, sekarang dari 50% yang kau yakini itu adalah firman Tuhan, di mana Yesus mengatakan aku adalah Tuhan? Tidak bisa. Masya Allah. Sambil dielus-elus itu oleh si Bang Primus. Ada yang syahadat Bang Dio?
Enggak, nanti enggak bukan tadi malam bukan ininya Bang. Bukan tempatnya. Jadi semua pertanyaan itu diarahkan ke tanggal 20 nanti, 18, 19, 20. Nah, itu di tanggal 20 aja kita pergi Bang Faro kalau ada yang kosin. Itu lapangan itu markas besar Angkatan Laut di Tenang ya. Ya, itu tempat aku ngisi kajian juga di situ. Ya, buat teman-teman di Jakarta tenang ya. Bang Faru akan datang ke sana tanggal 18. Siap-siapkan diri kalian. Ku pastikan kalian akan bubar. Karena aku akan ke sana naik babi nanti. Ya, aku kontrak nanti babi terbesar ngantarkan nanti. Viral ya kan? Ini aku jamin, siapapun tidak ada yang bisa membubarkan kajian dari siapapun tidak ada yang bisa membuat Dr. Zakir Naik itu lari, nggak ada. Nabur Zakir Naik nggak ada. Nah, kalau aku nanti datang naik babi, Zakir Naik pun pasti lari. Lari, kabur ke sana. Langsung lupa orang bernarasi ya kan. Pak Faron datang naik babi, langsung lupa tadi narasinya apa, ngomongnya apa, langsung lupa. Al-Farizi, kau Kristen apa Islam? Ini biar aku bantu Bunda Esti, berapa ongkosnya? Mahal aku Bang, aku dari Pulau Tanjung Pinang. Aku tuh 5 juta nggak kemana Bang, mahal aku. Karena aku naik pesawat aja 1 juta lebih, PP 3 juta, penginapan semalam bikin 4 juta, mahal aku Bang. Aku Tanjung Pinang masalah. Aku nanti naiknya babi betina aja. Waalaikumsalam. Siap babi. Nanti udah sampai Jakarta nanti, ya kan? Babi betinanya aku kasih sama si Luga nanti baru dipakainya. Mana dipakai, yang ada dipotong. Bang Faruk, aku izin itu ada dengan kata Kondi tanggal 18 sampai 20. Iya gratis Kak, tinggal datang aja. 18 sampai acaranya gratis. Acaranya gratis. Itu syarat dari Zakir Naik. Kalian mau bisnis apapun apa itu untuk dakwah kita, semua masyarakat itu gratis masuk ke sana. Semua bisa masuk. Yang berat itu ongkos kami loh. Kalau apanya gratis. Aku bantu 100.000, kau carilah tambahannya Ibal buat. Kak Hesti jangan kalah sama Bang Faruk lah. Cari juga lah babi. Naik babi juga. Enggak, kalau Bang Faro naik babi, aku naik anjing lah biar adil. Kan sama-sama harap. Nanti kalau mau ketemu nanti kita ketemu di sana insyaallah. Iya kan biar adil. Bang Faro datang naik babi, aku datang naik anjing. Bakalan dari bilang orang dua gila datang kita. Aku dipanggil. Hei. Orang gila dipanggil Bang Dio. Orang gila berdua datang. Yang ada kami habislah kami kena kan. Sini kok Faro, sini kok Esti. Apa maksud kalian ini kata Bang Juma ya kan? Habis gak ada yang ngongkosin kami. Ini buat bang apa ya? Buat Bang Rando, Pak, buat kakak apa? Buat Bang Rando, kakak apa lagi nih? Kakak Diana, ya. Kalian gak ingat, ya? Buat teman-temanku ya, yang ada di sini ya. Kalian gak ingat? Aku ini adik kalian yang pernah hilang 13 tahun yang lalu loh. Bang Faro, itu ditanya sama Umi berapa ongkos Bang Faro pergi pulang balik. Wih, keren. Pulang pergi 3,5 juta itu. Bang Faro 3,5, aku 4, beda 500. Iya, aku ini kan gini lah itu Esti. Orang ini kadang lupa gitu loh. Itu tuh. Bang Muhammad. Bang Muhammad, abang ingat nggak? 13 tahun yang lalu abang pernah kehilangan adik terkenal. 13 tahun yang lalu. 13 tahun yang lalu lo pernah dia coba. Aku lah adik klien. Jadi aku adik klien yang hilang 13 tahun yang lalu loh. Berarti kok 13 tahun yang lalu bukan si Anipar kok ya? Muhammad barakallahu fikum. Hah? Berarti 13 tahun yang lalu bukan si Anipar kok. Tuh datang Bang Rando.
Diberkatilah Bang Rando, diberkatilah istri dan anak-anakmu, diberkatilah cucu-cucu. Bang Rando, tolonglah Bang Rando. Nggak ingat ke Bang Rando 13 tahun yang lalu ada di terminal Bang Rando. Yang waktu itu adekmu permisi sama mau pergi ke toilet. Setelah itu apa bisa berjalan. Akulah adekmu yang ditinggalkan di terminal itu. Jemput adek itu cair lagi kau. Cair lagi. Parah kalau figur dia Bang Rando beserta anak-anaknya dan istrinya. Bang Rando, nggak ingat ke Bang Rando ya waktu itu kita kan makan. Aku sakit perut, bilang Bang aku kamar mandi dulu ya Pigi. Rupanya kau tinggalkan aku di kamar mandi terminal Bang. Apa itu Bang? Sekarang adikmu yang tinggal 13 tahun yang lalu udah besar ini Bang, udah besar adik. Gak cair dong, diberkati Bang Rando. Kalau aku bukan adekmu Bang, kau nggak ingat Bang? Aku pembantumu loh Bang yang nggak kau gaji loh Bang 3 tahun. Nggak ingat kok Bang? 3 tahun aku jadi pembantumu Bang Rando. Bang Rando inilah nggak kau gaji Bang. Gini Bang Rando, itu STD pembantumu yang gak usah ingat. Kemarin dia yang pembantumu yang membakar rumahmu Bang Rando. Gak usah ingat, tinggalkan aja di Bang Rando, gak usah ngopeni lagi di Bang Rando. Diberkatilah kau Bang Rando, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah hidupmu Bang Rando. Haleluya. Bang Rando kau jangan gitu, jangan kau dengarkan si Paro. Aku pembantumu loh Bang Rando, pembantumu 3 tahun aku kerja sama kau 3 tahun yang lalu loh. 3 tahun aku kerja sama kamu gak kau gaji. Lupa kau Bang Rando. Aku udah capek loh bersihin rumahmu, aku capek ngepel, kurus anak istrimu Bang Rando. Gak ingat kau sama aku Bang Rando? Hah? 3 tahun kok gak gaji aku loh Bang Rando. Hah? Astagfirullah. Diberkati Bang Muhammad, diberkati lah kok Bang Muhammad. Astagfirullahaladzim. Weh kalian lewatkanlah 2 singa. Weh biar terbang aku ke Jakarta tanggal 18 weh. 2 singa aja weh, tanggal 18 terbang aku asyik ke Jakarta. Baru aku bilang Bang Paro, tengoklah Bang Paro gak sia-sia aku jadi pembantunya Bang Rando kan. Akhirnya bisa aku berangkat ke Jakarta. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Macam betul jadi pembantu kan. Udahlah, mana nonton. Open donasi yuk. Open donasi buat apa? Janganlah besar open donasi. Tapi kalau kalian misalnya gak usah open donasi, teman. Kalau ada saudara iman yang hartanya banyak, bolehlah. Bunda atau Bang Paro, yaudah aku ongkosin kalian. Masih di Batam aku King. Ongkosin kalian pulang pergi. Dah. Tapi kalau untuk donasi gak usah lah. Gak usah. Gak ini juga sih. Apa namanya? Gak. Kalau untuk mengumpulkan donasi itu yang benar-benar penting banget. Ini penting tapi gak pakai banget. Nah gitu. Kalau saya jujur ya, demi Allah, saya bertahan Islam ini salah satunya gara-gara Zakir Naik. Gara-gara Zakir Naik. Bagaimana aku tengok dia di YouTube cara menyampaikannya, dialah. Jadi salah satu ya, makanya aku tuh pengen ketemu Zakir Naik mengucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih bahwa Andalah satu-satunya orang, salah satu orang yang membuat aku bertahan Islam. Tuh. Semoga selalu Bapak kasih thank you Bang Rando itu. Cuman mau bilang aja. Jadi ucapan terima kasih kepada Zakir Naik dalam dia bernarasi, dalam dia berdiskusi sama Oten. Nah, itulah salah satunya itu. Tuh, makanya aku pengen banget ketemu gitu. Tapi kalau takdir tidak mempertemukan ya nggak apa-apa. Gitu. Karena kan yang penting Allah tahu. Jadi buat teman-teman nggak usah ngumpulkan donasi, nggak usah. Tapi kalau ada ada sultan di sini yang hartanya melimpah, dia kan ya nggak apa-apa lah. Sedekahin buat ongkos kami, itu aja. Ya saudaraku ya, terima kasih buat kalian kan tuh, alhamdulillah luar biasa baiknya, sangat-sangat luar biasa. Anak tiri yang tertinggal di terminal enggak lah, kuat kali surat tipinya. Tuh. Nah Bang Paro itu kan pergi, dia ninggalkan aku kan. Nah, semoga Allah diberikan kesehatan, pasti ketemu dengan Ustaz Kais. Salah Seno Hadayat, typingmu salah. Masa kamu typingnya semoga Allah diberikan kesehatan? Kok Allah diberikan kesehatan? Kan gitu typingnya. Semoga Allah memberikan kesehatan,
Pasti ketemu dengan ustadznya KST gitu, typingnya, narasinya ini ya, dan tidak perbaiki. Semoga Allah memberikan, gitu. Di Batam lagi di mana? Di hotel Osaka. Tapi jam 12 kita check out. Karena aku mau ngantar anakku ke pesantren, baru aku OTW Tanjung Pinang. Tapi kalau siap salah lagi, oke. Tapi kalau kalian mau ketemuan, ya berarti harus tanggung kalian lah hotel 1 malam lagi. Saya di Pekanbaru, Bang Paru. Judul film Bang Paru, anak tiri yang tertinggal terminal. Yang lagi di Batam. Kayak mana kita mau bikin judulnya? Masalahnya, satu pun di antara klien nggak ada klien yang mengaku ya aku adik klien yang tinggal di terminal. Sebuah film itu kalau diangkat dari kisah nyata harus ada pengakuan dari kedua belah pihak. Kalau klien akui, kan bisa kuajukan ke Bang Zuma biar difilmkan. Datanglah kita jumpai Bang Zuma, nih Bang Zuma abangku. Nah, dia mau mengakui akulah adik yang ketinggalan di terminal. Waktu aku sakit perut di kamar mandi, kan bisa. Jadi dari tadi aku mengklaim adik klien satu pun nggak ada yang mengakui. Jadi sebenarnya siapanya Bang yang meninggalkan aku di terminal 13 tahun yang lalu? Siapa sebenarnya? Aku pun lupa wajahnya. Makanya kalau ada orang yang baik ke aku anggap dialah mungkin abangku yang meninggalkan aku di terminal 13 tahun yang lalu. Cobalah kalian akui dulu. Kalian ngakuin aja pun parah kali klien. Rugi ngakuin kok Bang Paru, babi banyak biaya. Ya, itulah resikonya itulah resikonya jadi abang. Bentar Bang, aku lagi di lapangan, 10 menit lagi on cam, bentar. Di sini ini siapa namanya? Judulmu itu ya, Bang Faro, ketutup sama yang tamunya. Siapa namanya? Halo. Oh, Snap, selamat siang. Kristen Islam? Iya. Kristen. Okay. Ini temanya mustahil Bibel menjawab. Ini narasinya aku belum dengar ini. Silakan Bang Faro. Iya. Ini maksudnya saya mau tanya. Dengar dulu Dinda, arahannya dikasih tahu dulu. Dengar dulu arahannya dengar dulu, biar jangan salah ya, biar jangan salah paham ya. Yang pertama, kalau Dinda mau diskusi dan saling adu argumentasi ke Bang Faruknya, ya, mau bertanya dan saling adu argumentasi, Dinda itu on cam. Tapi kalau belum mampu untuk on cam dan nggak mau untuk on cam, Dinda punya 2 pilihan. Yang pertama, kita kaji tema. Yang kedua, Dinda bertanya, setelah itu turun. Tapi poin yang terpenting, sampaikan dalam sebuah lagu. Dengar lagunya. Dinda jangan marah-marah. Nanti tutup babi dewasa. Cuma mau tanya ke kakak ini. Kakak Batak Mualaf ini. Itu Bang Paru lagi ngomong. Ya. Silakan, gimana Dinda? Enggak marah-marah, enggak. Ya. Mau nanya apa sama saya? Iya, gini Kak, alasannya pertama mungkin agak personal atau mau dijawab atau tidak bisa juga. Ini Kakak pindah agama itu alasan paling utamanya apa? Alasan yang paling utama? Iya, karena Yesus. Iya, maksudnya penjelasannya begitu Kak. Maksudnya kalau cuma begitu mungkin enggak ngerti saya. Karena Yesus. Iya. Iya, maksudnya alasannya karena Yesus itu kenapa begitu? Ya, nih saya kan ya. Jadi dulu saya dikatakan Yesus itu Tuhan. Ya kan? Ternyata aku membaca suatu data. Ternyata Yesus itu berdoa semalam-malaman di Gunung Sinai. Iya. Terus? Nah, aku jadi pening kepalaku. Katanya dia Tuhan. Lalu buat apa dia berdoa? Kepada siapa dia berdoa? Ternyata dia berdoa kepada Bapa di surga. Lalu siapa Bapa di surga ini? Ternyata Bapa di surga itu Tuhan rupanya. Nah, itulah yang membuat aku jadi, ini yang mana ini yang benar? Ternyata aku ditipu-tipu sama Kristen. Begitulah Bang. Ya, terus kan maksudnya banyak agama lain selain Kristen atau Islam itu. Kenapa Kakak lebih memilih ke Islam gitu?
Nih, kalau ke Buddha Hindu, saya tidak tahu itu tentang itu. Ya, Cuman saya tahu agama daripada Buddha itu ada patung. Saya tahu dari kecil itu saya udah tahu. Buddha Hindu itu ada patung. Dan saya memang tidak mau saya tidak mau menyembah atau berdoa kepada patung. Karena apa? Saya ini perempuan. Saya pernah main namanya BP. BP itu bongkar pasang. Bongkar pasang yang gambar-gambar, ada gambar perempuan, laki-laki. Dan itu saya tahu itu adalah sebuah boneka. Dan saya tahu boneka ini tidak akan bisa mendengarkan saya, apalagi patung. Nah, itu dari kecil saya tahu Buddha itu ada patungnya. Mereka itu menyembah patung. Ada dewa-dewa patungnya. Dan saya tidak terima itu dari kecil. Nah, ide Islam yang saya terima, karena kalau Islam saya terimanya udah besar. Kalau Buddha itu dari kecil memang saya gak terima. Tuh. Ada lagi? Oh, jadi itu alasan kakak perbandingannya itu ya? Ya, sebenarnya ada satu data lagi di mana Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Sementara yang namanya Tuhan kan gak makan, Tuhan gak tidur. Kok bisa-bisanya ini Yesus yang katanya Tuhan, dia berpuasa? Kan Tuhan gak makan, lalu puasanya untuk apa? Nah itu. Kenapa Bang Snap? Ya, itu aja Kak, itu aja mungkin yang saya mau tanya dari alasannya. Bang Faro mualaf juga, kok nggak mau nanya Bang Faro? Dia itu mualaf garas-garas gondrong juga dia. Kenapa? Bang Faro mualaf juga, gara-gara si gondrong dia mualaf. Mana Bang Snap? Oh iya, teringatnya nama akun apa lupa aku ya. Ada nanti siang Bang Faro, tapi dia mau diskusi dulu, bersahadat. Dia mau di room, kuku suruh di roommu. Siang jam 1-an. Oh, diskusi dulu baru habis itu syahadat. Iya, diskusi. Dia sebenarnya udah menolak tentang Kristen ini. Udah menolak, tapi untuk memantapkan memantapkan daripada yang ada di otaknya itulah, apa sih sebenarnya? Memantapkan tindakannya ini, bener gak gitu. Nah, diskusi dulu dia. Keyakinan, memantapkan keyakinannya dulu. Jam 1, janjinya jam 1. Aku suruh di roomnya Bang Faro karena aku nggak bisa buka komal. Gitu. Apalagi kalau dia pernah baca Bible sampai selesai ya. Itu lebih enak lagi diajak diskusi. Yang susah itu diajak diskusi teman-teman Kristen yang nggak pernah baca Bible. Cuman mendengarkan Bible dari pendeta-pendetanya. Gitu loh. Itu yang susah. Yang kedua, dari teman-teman Kristen yang jahat, berkatilah kau Bang Boyan, hampir gak pernah ke gereja. Itu yang susah. Tapi kalau udah pernah Bible, enak diskusi sama dia. Gitu loh. Karena dengan data kan. Nanti kalau dia gak pernah baca Bible, gini teman-teman, resikonya orang yang gak pernah baca Bible ini, ketika kita nyampaikan sama dia satu kitab dan juga ayat, dia gak dapat rasanya. Gitu loh. Rasa itu dia gak dapat. Contoh ya, ketika kita mulai dari kitab Kejadian, tidak akan mungkin ya, tidak ada pertanyaan dalam hati dia ketika dia baca kitab Kejadian 1. Itu gak mungkin. Pasti ada pertanyaan dalam diri dia. Baru dia baca kitab Keluaran, terbawakan dia kan ke zamannya Nabi Musa. Bagaimana perjalanannya Musa. Masuklah ke dalam Ulangan. Masuk dia ke dalam, lebih dalam lagi tentang hidupnya orang-orang Bani Israel, khususnya Musa. Semua rasa itu akan didapat ketika pernah membaca. Dalam perjanjian baru, kitab Matius, masuklah dia dalam perjalanan bagaimana perjuangannya seorang Maria ketika dia dinyatakan hamil tanpa seorang suami, dan dia akan dapatkan kejanggalan-kejanggalan yang tidak bisa diterima oleh logika ketika kitab Matius itu mulai bercerita. Nah, tapi lebih parah lagi ketika masuk ke dalam kitab Lukas. Mulailah, lo kok gini? Mudah-mudahan dia pernah baca Bible lah, biar diskusinya edukasi. Oke, kita naikkan ada Bang Udin. Udin, selamat bergabung. Kalau cium itu kebanyakan itu DPWTR itu yang kepencet. Itu kalau
Ya silakan buat adik-adik Kristen yang mau berdiskusi lagi silakan. Kak Long, selamat bergabung Kak Long. Kak Long. Terpencet bang. Ya siap Kak siap. Oke, Kirana Ayah, selamat bergabung Kirana Ayah. Kirana. Ya kepencet. Ini kalian bahasa sih kepencet. Ya Allah, datangkan aku rezeki dari langit. 5 juta aja OTW aku ke Jakarta. Edizar, selamat bergabung Edizar. Kepencet bos. Siapa yang pencet? Edizar atau Pagan? Edizar kepencet. Pagan, selamat bergabung Pagan. Ya dingin. Ahmad bi Rasulillah. Ya, Khalid, selamat bergabung Khalid. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum bang. Silakan bang. Ada yang mau disampaikan bang Khalid? Buatan bang, saya ingin salam kenal. Saya support. Salam kenal bang. Ada lagi bang yang disampaikan? Buatan bang, saya cuma senang aja di atas bang. Siap. Makasih banyak bang ya. Oke. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum. Reno, selamat bergabung Reno Suparno ya. Ya, selamat siang. Ya, Islam Kristen. Saya Kristen. Oke, mau berdiskusi kita Dinda Reno. Iya, tadinya Islam, tapi sekarang Kristen. Saya mau tanya ini, boleh nggak? Dengar dulu aturannya Dinda. Dengar dulu, biar tahu aturannya. Yang pertama, kalau Dinda mau bertanya dan kita saling adu argumentasi, Dinda on cam. Kalau belum mampu atau tak mau untuk on cam, Dinda punya 2 pilihan. Yang pertama kaji tema, yang kedua Dinda boleh bertanya setelah itu turun. Tapi poin yang terpenting, dengarkan lagu Bang Faruknya ya. Dinda jangan marah-marah, nanti diseruduk babi dewasa. Dinda tolong pakai otaknya, ini komalku bukan gereja. Enggak pernah marah. Ya, orang Kristen itu gak pernah marah. Yang marah-marah justru Islam yang marah-marah gitu. Yakin? Pernah baca Matius 21:12? 1:12 coba apa isinya? Matius 21 nomor 12 pernah baca? Baca tapi nggak hafal. Nah, Yesus marah-marah loh, diobrak-abriknya dagangan orang. Ayo. Betul. Ya, ada. Harus begitu Bang Faruk, namanya. Harus begitu. Nabi harus begitu. Ada kekuatan marah-marah. Tuhannya aja pemarah. Udah, sebatas memberitahu. Ya, kita langsung ke poinnya saja. Gimana, Dinda? Sebatas memberitahu, jangan jualan di situ karena itu tempat suci untuk beribadah. Tapi kan tidak sampai kejam membunuh, membantai kan begitu. Ada. Lukas 19 nomor 27. Siapa di antara seteruku ini yang tidak setuju aku menjadi rajanya, bawa dia di hadapanku lalu bunuh. Tapi tidak pernah terjadi kecuali Muhammad yang membantai, membunuh, suruh minta ada juga dalam kitab Matius 14 di mana dikisahkan tentang pembunuhan Tuhan. Makanya saya bilang, mungkin setelah mendengar penjelasan dari Bang Faruk, nyesel Anda jadi Kristen. Saya menemukan kebenaran. Ajaran Yesus itu nyata dalam sejarah. Muhammad tidak bisa dibuktikan dalam sejarah. Coba buktikan sejarahnya.
Buktikan yang nyata itu apa? Tunggu dulu Dinda ya. Tadi Anda katakan ajaran Yesus itu sesuai dengan fakta sejarah. Yang saya tanyakan, fakta sejarah mana yang Anda maksud? Oh ya, banyak sekali kejadian di Golgota. Dengarkan, kejadian di Golgota, Yesus disalib itu banyak yang menyaksikan, ribuan orang Romawi, orang Yerusalem, penduduk situ juga bersama orang-orang yang mau dieksekusi, banyak yang menyaksikan dan tercatat dalam sejarah dunia, Bang Farouk begitu. Iya, tertulis di mana? Kisah di mana dikatakan banyak yang menyaksikan penyalibannya Yesus. Tertulis di mana, Dinda? Nah, kamu baca sejarah, masuk di museum. Sejarah lagi sejarah. Ya, mau begitu.